untuk memulai hari ini coba ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa start. Sen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua yang kecuali Irsan. Irsan lagi KSN. Irsan. Duduk ke depan. Buku-buku biologinya di atas meja. Ya. Di atas meja hanya ada buku biologi. Handphone juga letakkan di atas meja dulu. Coba handphonenya diletakkan di atas meja dulu. Ya udah handphonenya. Ya udah. Oke. Handphonenya baru boleh digunakan kalau nanti saya meminta kalian untuk menggunakan HP. Oke, hari ini kita review dulu pembelajaran kita sebelumnya. Ya. Kita udah belajar apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Oke, ya. Ya, pertumbuhan. Jadi pertumbuhan proses menuju mencapainya kedewasaan. Juga saya udah sedikit memberikan sedikit pendahuluan ya tentang metabolisme. Coba ada yang bisa menjelaskan metabolisme itu apa? Metabolisme tekanan. Coba siapa orangnya? Ya, yang bisa. Siapa? Dia. Coba dia. Apa dia? Metabolisme adalah proses penguraian. Metabolisme adalah proses penguraian. Metabolisme adalah suatu proses atau reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh, tepatnya terjadi di situ. Reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Terjadinya di mana? Di sel. Oke ya. Di sana ya. Jadi di sel ya. Jadi metabolisme itu adalah proses atau reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Kalau ditanya di tempatnya di mana? Tubuh kan luas ya. Di dalam sel ya. Oke. Kemudian tadi sudah dikatakan sama dia tadi metabolisme itu ada dua, ada penguraian, kemudian sama mana tadi penyusunan ya. Kalau reaksi penguraian namanya katabolisme. Contohnya apa? Ada yang bisa nggak? Contoh dari katabolisme. Perhatikan sampah-sampah di lingkungan sekolah kita. Ada jenis sampah apa aja nih? Organik dan kalau yang ini jenis apa nih? Biasanya kalau sampah semua udah dibuang kayak ini diapain sama kalian? Dibuang aja. Harus kan ada sayuran ya. Atau ini contohnya kulit pisang nih. Kalau udah dibuang diapain biasanya? Beli makan ayam. Ada yang lain, diapain sampahnya? Jadi pupuk, bikin kompos ya. Oke. Nah, sekarang nanti kalian akan baca artikel tentang pemanfaatan sampah organik ya. Bisa sayuran ya kan, bekas sayuran yang udah
sisa yang udah dibuang ternyata bisa dibuat. Nah, nanti baca sendiri apa dia dibuat apa. Kemudian nih, coba perhatikan lagi. Nah, udah pernah belum dengar istilah ini nih? Gak kelihatan ya? Bioetanol. Udah ada yang pernah baca belum? Bioetanol apa itu bioetanol? Ada yang bisa nggak? Bel, bisa nggak? Bioetanol apa Bel? Yang kamu tahu bioetanol? Ada yang tahu nggak? Pernah baca? Belum baca? Belum pernah dengar ya? Minyak dari pohon jarang? Iya bisa seperti itu. Tapi prosesnya nanti berbeda. Nah sekarang kalian silakan Bapak bagikan ininya ya. Bapak bagikan LKP ini ya. Nah tadi ya sampah organik ini ternyata bisa dibuat bahan bakar alternatif. Namanya bioetanol. Ya, Bapak jelaskan dulu apa yang harus kita lakukan hari ini ya. Ini udah duduk berkelompok ya. Kelompok satu tadi yang mana? Ya, kelompok satu nanti keluarnya yang sini aja ya. Kelompok dua Fajar, keluarnya. Kelompok tiga siapa? Ya, Rizky Apriani kelompok. Nah sekarang presentasi LKPD ya. Paham nggak? Ada yang tidak paham? Boleh nanya ya. Ya udah, nanya menuliskan sekarang ini ya. Bagaimana? Ya, terus solusinya apa? Solusi dari permasalahan yang kami temukannya itu ternyata sampah organik ini dapat dijadikan bioetanol sebagai pengganti bahan bakar, dan sampah organik bisa juga dijadikan kompos ataupun bahan pakan hewan. Ke depan ngejelasin juga. Ya, nggak apa-apa. Seketemunya kamu berapa permasalahannya ya. Apa yang udah? Coba angkat tangan kelompok yang udah. Oke, udah kelompok berapa yang udah? Ya, kelompok berapa yang udah? Coba angkat. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai enzim. Dengan saya sendiri Kiki Fariska dan saya Dewa Hyuni. Oke, baiklah, nomor 1 adalah permasalahan yang kami temukan mengenai enzim yang kami temukan pada artikel, yaitu pengaruh suhu terhadap kerja enzim selase. pH dari pH optimum akan menyebabkan perubahan besar pada reaksi yang dikatalisis enzim. Solusinya, kita harus menjaga keseimbangan pH agar katalisis enzim tidak terjadi masalah. Kita harus menjaga agar pH berada pada rentang 4,5 sampai 7,6. Untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu memanfaatkannya dengan menggunakan metode biokonvensi atau proses pengubahan sampah menjadi bahan bakar, termasuk di dalamnya sebagai bioetanol, antara lain tanaman yang memiliki kadar karbohidrat tinggi. Oke, ya benar ya. Jadi satu lagi dapat dari kelompok ini. Jadi sampah organik itu harus banyak mengandung karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok kami menunjukkan yang hati ayam plus H2O2 dan hati ayam plus H2O2 plus KOH yang paling banyak butuh. Yang paling banyak. Jadi yang mempengaruhi selain suhu dan pH, dia nanya substrat berpengaruh nggak? Konsentrasi enzim dan substrat berpengaruh nggak? Iya, betul. Coba, Kelompok kami juga berpengaruh. berpengaruh lambat. Semakin cepat ya. Jadi kalau ditambahi konsentrasi enzimnya, reaksinya akan lebih cepat. Ya. Kemudian kalau misalkan substratnya